Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, apa kabar? Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan dan hari ini yang ketiga. Siapa di antara kalian yang gak bisa puasa hari pertama? Yang penting jangan laki-laki aja yang gak bisa puasa hari pertama ya. Oke. Sesuai dengan judul dan timeline yang sudah kalian lihat, hari ini gue mau nge-review salah satu buku lagi. Dan alhamdulillah gue sudah menyelesaikan bacaan selama WFH ini. Dan di rumah aja, langsung aja gue mau nge-review buku ini dia, Stop Belajar Kalau Ingin Pintar. Jadi langsung aja, sesuai dengan cover yang kalian lihat, di sini ditulis oleh Bang Tendi Murti. Ya, dia itu adalah founder dari KMO Indonesia. Ini buku ini juga diterbitkan oleh si KMO Indonesia, Komunitas Menulis Online Indonesia, pada bulan April 2020. Jadi buku ini masih baru banget, dan gue dapetin buku ini tuh dari PO sekitar 1 bulan, kurang lebih sekitar segitu. Dan gue dapetin buku ini dengan harga promo itu sekitar 70 atau 80 ribu ya, pokoknya gue lupa deh, pokoknya sekitar segituan. Dan buku ini gue selesai ngebaca itu sekitar 1 minggu dengan jeda waktu 1 hari full gak baca sama sekali. Nah langsung aja ke bagian cover. Seperti yang kalian lihat, ini kayak buku-buku apa ya, buku kayak buku yang orang pinter banget gitu ya, gambarnya otak. Nah, dan dari tulisannya ini tuh nggak ada yang timbul sama sekali teman-teman. Jadi semuanya pokoknya manis lah buku ini tuh. Dari perpaduan warna dan juga pernak-perniknya ini tuh manis banget. Dan ini tebelnya segini teman-teman. Kalian bisa tebak ini sekitar berapa halaman? 200, 300, nggak mungkin. Sekitar 200-an kan ya? Yuk kita buka. Cuma sampai 161 halaman. Wow. Bener-bener kayak pas gue buka halaman per halaman ini tuh kayak ini double apa enggak sih sebenarnya, kok tebel banget ya. Jadi ini tuh gue ngebayanginnya kalau misalkan kena air juga dia nggak bakalan langsung basah gitu. Yang penting kita lap cepet-cepet pakai tisu, udah beres, aman gitu. Cover depannya ini tuh kalau kita tekuk begini, begitu dan begono, dia tuh nggak bakalan ngebekas di sini. Jadi tuh kuat gitu covernya. Dan pastinya ada pembatasnya. Cuman ini tuh kayak nggak lembek gitu loh. Lucu pokoknya. Lanjut kita ke daftar isi. Daftar isi di sini ada 5 bab. Ya, bab pertama itu Stop Belajar dengan subbab lainnya. Bab kedua Rahasia Manusia Jenius ya. Yang ketiga teknik-teknik menggunakan seluruh potensi otak. Yang keempat 5 faktor menjadi expert. Yang kelima last but not least. Dan ditutup dengan profil penulis juga dengan beberapa list-list buku dari KMO Indonesia. Jadi kalian bisa ada referensi lagi. Oh, gue selanjutnya pengen beli buku apa lagi ya? Bisa kalian lihat di sini. Dan di sini juga ditulisin mau naskah Anda diterbitkan. Ya, ada iklannya di sini. First impression gue ngebaca judul ini gue langsung tertarik. Stop Belajar Kalau Ingin Pintar. Sebenarnya ini membahas tentang apa sih? Kenapa ya kok kita harus disuruh stop belajar dulu kalau mau pintar? Sedangkan kata orang zaman dulu mau pintar itu di mana-mana ya harus belajar. Gak mungkin simsalabim abrakadabrak jadi profesor. No, itu hanya di dalam dunia khayalan dan imajinasi kalian. Oke, jadi gue mau ngebahas sedikit tentang buku ini. Buku ini itu menceritakan tentang otak-otak yang ada di kepala kita. Jadi kepala kita tuh semuanya punya bagian-bagian otaknya. Nah, jadi bagian otak kanan itu ngapain, bagian otak kiri itu ngapain. Kebalik ya. Kanan itu ngapain, kiri itu ngapain. Jadi semuanya itu dipetakan di sini. Kita diajak untuk memikirkan apa sih sebenarnya tujuan kita dalam belajar. Kenapa kita mau belajar? Kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus membaca buku ini? Ini juga semuanya dibahas di sini. Dan buku ini tuh bukan hanya sekedar untuk dibaca, tapi juga untuk dipraktekkan. Jadi per bagian itu akan ada prakteknya. Kalian harus disuruh nulis cita-cita kalian itu ada berapa banyak, impian kalian itu apa aja. Jadi buku ini tuh memetakan yang sedang kalian pikirkan selama ini gitu.
Jadi kenapa kok setiap kalian belajar kok gue nggak pernah masuk ya ke otak gue gitu, gue nggak pernah pinter gitu, gue nggak pernah jadi juara 1 umum gitu ya, itu gue banget sih. Kenapa selama gue belajar kayak gitu? Ya karena metode belajar kalian itu salah. Di sini semuanya dibahas. Jadi ujung-ujungnya juga belajar juga, bukan stop, bener-bener stop belajar, tapi stop sesaat belajarnya. Terus kita pikirkan lagi apa yang salah dalam keseharian kita saat kita belajar gitu. Sebelum gue menutup review gue yang hanya sedikit ini, karena gue nggak mau review banyak-banyak, karena buku ini bukan untuk buku bacaan seperti yang gue bilang tadi, tapi untuk dipraktekkan. Jadi percuma aja gue bacain, tapi kalau kalian nggak ada action, nggak ada prakteknya untuk mau mempraktekkan apa yang ada di buku ini, pun nggak akan ada hasilnya. Dan gue juga masih belajar untuk gimana cara mempraktekannya. Ya semoga aja berhasil dan kita semua sampai ke Ramadan tahun berikutnya. Apa sih? Kalian tahu Albert Einstein? Kalian tahu Bill Gates? Kalian tahu Mark Zuckerberg? Kalian tahu Jack Ma? Yes. Mereka itu adalah orang-orang yang jenius, yang pintar, yang kaya raya, dan lain sebagainya. Yang paling gue ingat dari buku ini adalah semua otak manusia di dunia ini itu memiliki kapasitas yang sama. Yang membedakan hanyalah apa yang kita isi setiap harinya untuk otak kita, itu yang bakal membuahkan hasilnya. Kalau kita mau jadi orang yang jenius, berarti kita harus ngikutin orang jenius itu mengisi otaknya tiap harinya apa. Gak mungkin dong orang jenius ngisi otaknya tuh dengan main game online terus, dengan nonton drama Korea terus kayak gue gitu kan, dengan cara berangan-angan saja tanpa ada action, dan hanya action saja tanpa ada doa. Itu bagaikan orang yang sombong ya. Jadi kita harus benar-benar perhatikan. Kadang gue lupa itu adalah kayaknya gue udah beraction semaksimal mungkin deh, tapi kok nggak pernah dapat hasilnya ya. Oh ternyata gue kurang berdoa. Oke, jadi itu aja review buku ini buat kalian. Dan buat kalian yang memang benar-benar lagi bingung banget gimana metode belajar dan apa sih sebenarnya impian dan cita-cita gue selama ini di dunia itu, gue mau ngejar apa, kalian harus banget punya buku ini, praktekkan, dan jangan lupa untuk share. Dan terima kasih sudah menonton, semoga kalian mendapatkan apa yang ingin kalian dapatkan. Buang yang buruk, ambil yang baik. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.